Bagaimana mungkin momen Idul Fitri Pak Prabowo sowan ke kediamannya Ibu Megawati sampai 1 jam tidak ditemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada kisah yang menurut saya menyedihkan, cukup memilukan. Bagaimana mungkin Pak Prabowo diperlakukan seperti ini. Tidak pantas, tidak elok menurut saya. Saya terus terang baru mendengar kisah ini. Bagaimana mungkin momen Idul Fitri Pak Prabowo sowan ke kediamannya Ibu Megawati sampai 1 jam tidak ditemui. Memang bukan peristiwa kemarin, tapi peristiwa beberapa tahun yang lalu. Tidak habis pikir saya, kok bisa momen sakral, momen Idul Fitri kemudian bisa bersikap setega itu kepada tamunya, yang tamunya adalah Pak Prabowo, bukan orang biasa. Nah, seperti apakah, saya baca saja ini ya kisahnya. Kisah 1 jam Prabowo di Teguh Umar. 1 jam lamanya Prabowo Subianto duduk menunggu di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2013. Prabowo bermaksud melakukan silaturahmi ke rumah Megawati. 4 tahun sebelumnya keduanya berduet dalam pemilihan presiden 2009. Namun tunggu punya tunggu, sang empunya rumah tak kunjung keluar untuk menemui Prabowo. Akhirnya Prabowo memutuskan balik kanan. Saya datang Idul Fitri, tetapi dilaporkan atau tidak, beliau tidak keluar. Setelah saya menunggu cukup lama, hampir 1 jam, tuan rumah tidak keluar, saya pulang, kata Prabowo saat menceritakan kembali kunjungannya ke Teguh Umar itu pada Detikcom pada akhir Maret 2014 yang lalu. Gagal bertemu dengan Megawati, Ketua Umum Partai Gerindra tak lantas berputus asa. Ia terus meminta kesempatan untuk dapat berbicara dengan Megawati. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan itu tetap belum bersedia menerimanya. Tidak apa-apa, begitu Prabowo menanggapi sikap Megawati. Jaga jarak yang dilakukan Megawati akhirnya terjawab dengan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan 14 Maret 2014. Keputusan Megawati itu membuahkan kekecewaan cukup dalam bagi Prabowo dan partainya. Sebab Megawati sebelumnya menekan kesepakatan bersama Prabowo ketika hendak berduet pada Pilpres 2009. Dalam kesepakatan politik yang dikenal dengan nama Perjanjian Batu Tulis itu, khususnya pada butir terakhir atau ke-7, disebutkan Megawati bakal mendukung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2014. Poin kesepakatan lainnya adalah pendanaan kampanye Pilpres 2009 ditanggung bersama dengan porsi masing-masing 50%. Juga pembagian tugas jika Megawati dan Prabowo terpilih menjadi presiden dan wapres, yakni Prabowo mengurusi bidang ekonomi. Perjanjian Batu Tulis diumbar ke publik oleh elit-elit Gerindra pada saat itu. Namun nyatanya tak bisa mengubah keputusan Megawati dan PDI Perjuangan. Setelah penetapan Jokowi menjadi capres PDI Perjuangan, perang dingin kubu Prabowo dan Jokowi terus berlanjut. Prabowo merasa telah disepelekan dan keberadaannya seperti dianggap tidak ada. Sebenarnya Prabowo hanya berharap diajak bicara oleh Megawati. Seandainya dia dipamiti, tentu saja situasi politik membuat keduanya terlibat dalam ketegangan.
Jadi saya merasa kenapa saya tidak diperlakukan dengan baik. Dalam arti kalau mau berpisah kan bisa dipanggil, katakanlah Mas Bowo, kondisi politik bisa berubah, saya dapat desakan dari bawah, saya harus mencalonkan orang lain, mohon pengertiannya, kata Pak Prabowo. Namun ia tetap berusaha berpikir positif terhadap putri proklamator RI itu, yang menganggap Megawati mengingkari perjanjian batu tulis yang berisi dukungan terhadap dirinya lantaran khilaf. Saya yakin Ibu Mega dalam keadaan khilaf atau alpa ataupun mungkin tidak ada niat melecehkan saya. Saya berpikir positif, mungkin penasihat beliau ada sengkuni-sengkuni mengelilingi pemimpin-pemimpin kita, katanya. Saat pengundian nomor urut Capres pada 1 Juni 2014 ketika bertemu, Prabowo memberikan hormat militer kepada Megawati, menunjukkan seolah-olah perselisihan itu telah menguap. Megawati pun tersenyum melihat tindak tanduk Prabowo. Prabowo juga beberapa kali merangkul Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Prabowo sendiri menggandeng Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Meski akhirnya kalah dalam pertarungan, Prabowo tetap menghadiri pelantikan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014. Ya, terus terang peristiwa tidak ditemuinya Pak Prabowo di kediamannya ya, Ibu Megawati 2013 yang lalu itu, pada momen Idul Fitri dulu, saya baru dengar cerita ini. Kalau tentang pengkhianatan perjanjian batu tulis sudah hampir semua pengamat politik tahu lah ya. Tapi kalau peristiwa ini saya baru dengar. Dan menurut saya keterlaluan. Terlalu karena itu adalah momen Idul Fitri, momen ritual umat Islam yang paling besar di tanah air khususnya, yang biasa digunakan untuk silaturahim. Persoalan politik is politik, beda lah. Pertemuan atau silaturahim halal bihalal itu kan dalam konteks menjalankan tradisi umat Islam saling maaf-maafkan. Dan tidak ada hubungannya dengan komitmen-komitmen atau perjanjian deal politik, nggak ada. Walaupun bisa juga pertemuan itu dimanfaatkan, diberdayakan untuk kepentingan politik. Tetapi sejatinya tradisi Idul Fitri, momen halal bihalal bersilaturahim itu di atas segala-galanya. Orang bermusuhan secara politik boleh saja. Tetapi bertemu dalam halal bihalal juga sangat baik, walaupun setelah itu kemudian dinamika politiknya tak berjalan. Oke, itu beda urusan. Dan perlu diketahui ya bahwa halal bihalal di antara para tokoh politik di tanah air, para petinggi bangsa, dipotori dulu oleh Bung Karno yang mengikuti saran dari sesepuh Kiai NU bahwa Hapaspun. Mengapa ini tidak ditiru oleh generasi berikutnya? Karena momen Idul Fitri itu menjadi momen yang sangat positif untuk meredakan ketegangan politik yang ada. Mestinya disambut baik. Sowan Idul Fitri kok tidak diterima, ini dalam tradisi Jawa ini udah luar biasa. Luar biasa. Orang bersilaturahim dalam konteks Idul Fitri, kok tuan rumahnya tidak mau membuka pintu, tidak mau menemui, itu jatuh reputasinya sangat buruk. Dalam tradisi Jawa khususnya yang saya tahu ya, saya orang Jawa dan tradisi Islam. Sekejam-kejam orang Jawa tidak akan pernah melakukan ini dalam momen Idul Fitri, karena menghargai, memuliakan hari raya ini. Kalau di luar momen Idul Fitri mungkin oke, boleh-boleh saja. Walaupun sesungguhnya juga tidak elok, karena orang disowani, ditamui, mestinya seharusnya menghormati, memuliakan tamunya. Tapi ini sudah disowani, momen Idul Fitri nggak temui, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kebangetan menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.